Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin saya ada sedikit tip ya, bagaimana menjadi seorang ahli perancang bangunan gedung. Pertama, mesti kreatif. Ya, kreatif itu dengan kata lain jeli melihat permasalahan yang terjadi, karena bangunan itu sangat fleksibel. Ya, banyak sekali jenisnya, jadi fleksibel sekali. Kalau tanpa kreativitas kita akan sulit. Karena satu kasus yang kita hadapi dengan kasus lainnya akan berbeda-beda. Yang tip kedua, ya, tolong dicamkan, dalam menjadi seorang ahli struktur harus teliti, ya, teliti, karena hati-hati dalam merancang struktur, kesalahan kecil itu menjadi masalah besar, itu yang perlu hati-hati. Kemudian tip yang berikutnya, semangat belajar, ya. Saya harap seluruh mahasiswa bisa tanamkan semangat belajarnya itu. Kenapa harus semangat? Peraturan itu setiap tahun, mungkin tidak setiap tahun ya, tapi katakan sering lah, ya. Peraturan beton dari PBI 5571 2002, sebelum itu ada SK SNI 1991, 2013, dan yang terakhir 2019. Itu kalau disusun sama tinggi dengan kita tuh kopnya tuh peraturan. Jadi peraturan tuh berubah, SNI beton, SNI baja, ya, SNI gempa, SNI geoteknik. Maka itu kita harus ada semangat belajar. Jangan belajar sampai di sini. Wah, saya sudah mengikuti mata kuliah perancangan gedung. Oh, sudah tamat, sudah selesai. Tidak pernah tamatnya, ya. Sampai sekarang aja saya masih belajar tidak pernah tamatnya. Ya. Kemudian tip berikutnya ada itu yang dikatakan berpikir out of the box, ya. Jadi kita harus bisa memisahkan antara perasaan dengan logika. Misalkan kita mempunyai perasaan, ini bangunan ini kelewat boros atau bangunan ini tidak kuat. Ya, kita pisahkan, jangan hanya perasaan, kita harus cerna dengan logika. Kita analisis, kita evaluasi, apakah benar ini boros atau apakah benar ini tidak kuat. Tip berikutnya yang perlu dicamkan juga, berani jujur. Ya, berani jujur ketika kita mengevaluasi suatu bangunan, kalau memang tidak kuat, katakan itu tidak kuat. Atau memang kalau tidak butuh, ya, ini dalam suatu proyek didesain kolom bukan karena alasan arsitektur, katakan ya, kolomnya 60-60, ngapain besar-besar tuh? Dalam analisis kita 40-40 sudah cukup, tapi kita harus berani mengatakan jujur bahwa itu boros, atau berani mengatakan jujur bahwa itu tidak aman. Ya, jangan bisa diintervensi seorang ahli menghitung struktur. Mungkin saya ada tip yang terakhir. Sebenarnya tip ini banyak sekali, ya, banyak sekali tipnya. Tip yang terakhir yang mau saya berikan adalah berani tampil beda. Jadi berani tampil beda, kita jangan selalu ikuti. Oh, kalau ahli struktur yang si A seperti ini, si B seperti ini, kita ikut. Tidak. Justru kita ingin setiap ahli struktur maunya tampil beda. Saya menjadi ahli gempa, saya menjadi ahli fondasi, atau katakan lebih ahli. Karena yang namanya ahli itu tidak mungkin banyak bidang. Ahli itu satu bidang. Kalau ahli semua bidang itu bukan ahli, itu dukun kan? Ya, ahli itu mah satu bidang. Nah, setelah tip itu nanti dicamkan,